mengimpikan Pak kita, Pak Jokowi itu melihat bahwa ini loh Pak, rakyatmu itu dikenain pajak penghasilan padahal dia itu TKW gitu. Mungkin nggak Pak Jokowi itu dengar kalau saya nanya aja ya, mungkin saya tuh mimpi terlalu tinggi ya. Pak Jokowi itu pernah dengar nggak kalau TKW kena pajak 5 juta karena paket barang? TKW loh. TKW itu kira-kira Pak Jokowi itu pernah dengar nggak? Kalau Pak Jokowi pernah dengar, ada nggak sedikit hati Pak Jokowi itu langsung satset dan mengatakan melindungi rakyatnya dari ujung kaki sampai ujung rambut? Itu terbukti nggak di lapangan? Kalau Pak Jokowi selama ini turun tangan di rakyat kecil, belusukan, boleh dong Pak Jokowi sihat nyoba belusukan di bea cukai. Ini TKW ini pajaknya berapa gitu, tiba-tiba datang gitu, mungkin nggak ya? Mungkin nggak sih teman-teman? Pak Jokowi itu tiba-tiba terketuk hatinya, terus tiba-tiba datang di bea cukai, bener nggak sih ini TKW beneran apa nggak, dibongkar nggak barangnya? Mungkin itu akan itu ya. Lah, wes dapat dari YouTube ya, itu ada 927. Kurang sedikit lagi 1000 ya. Ini up yang apa ini? Apa? Pak Jokowi berhati besar mis, pasti mendelokkan lambe tura mis. Pak Jokowi belusukan di pertanian lagi sibuk. Iya, maksud saya kadang-kadang boleh nggak? Bisa nggak kayaknya Pak Jokowi itu sesekali menginguk kita, untuk melihatkan kita, untuk mendelokkan kita yang saat ini lagi rame itu bea cukai, pengiriman barang itu di gudang itu diapain aja gitu loh. Maksudnya ada nggak staf khusus yang mendelokkan YouTube kita ini? Jadi dari 800 sekarang penontonnya sudah menjadi 929 hanya karena kalian bilang up, ayo ojo emoji, semuanya up sambil diketik-ketik love. Sekarang sudah 929. Inilah yang ingin saya katakan. Saya akan terus mengatakan bahwa Pak Jokowi sedikit aja menoleh pada kita, sedikit aja, jangan terlalu banyak, bahwa paketan kami di gudang bea cukai atau di gudang kantor pos ataupun di mana-mana itu ada nggak kami itu diperhatikan sedikit aja. Saya tidak minta waktunya untuk selalu melihat pekerja migran. Pak Jokowi tolong diingokkan kita. Jadi paketan yang di media-media sosial itu sampai menumpuk-numpuk itu boleh dong Pak didelokkan barang-barang kita itu Pak. Masa iya nih penonton ada 900 lebih, Pak Jokowi nggak ngeh sedikit aja. Itu barang kita itu mau dikemanain, terus kapan keputusannya peraturan baru keluar itu gimana Pak? Apakah harus mendelepkan atau harus membakarnya? Kami itu belinya pakai uang Pak, dan bukan cuman sekali ini kita beli. Kami itu beli itu ngumpul nih, libur kami itu seminggu sekali Pak. Wih, kadang-kadang kalau libur seminggu sekali, kadang-kadang 1 bulan sekali. Cuman beli celana dalam, kadang-kadang cuman beli baju promosi, beli sandal promosi, itu buat anak-anak kami, bukan untuk diperjualbelikan Bapak. Jadi kami itu bukan ingin memperjualbelikan, kami itu hanya ingin untuk keluarga kami Bapak. Itu pun kadang-kadang dibeliin baju bagus, mbak bapakku karo mbokku itu digandek sawah. Lah Pak, iya bea cukainya setinggi itu Bapak. Jadi kiriman barang kami itu tolong diingokkan sebentar aja Bapak. Ya mungkin terlalu meninggi ya omongan saya, terlalu meninggi, terlalu sombong seolah-olah saya ingin diperhatikan. Sebenarnya enggak Pak. Delok entok ae Pak, ndek gudang itu ada yang sampai dibilang mau dibakar juga loh barang-barangnya Pak. Sampai mau dibakar barang-barang kami itu, mau dibakar kalau tidak diambil Pak. Lah terus piye Pak? Lah kalau sama-sama dibakar terus ngapain kita buang-buang uang untuk dikirim ke Indonesia Bapak? Tolonglah Bapak, lihatlah. Jadi saya nggak ngerti nih Kak, apakah suara kami didengarkan,
jangan memotong apa, jangan menghentikan suara kami. Jadi bapak-bapak para pejabat, para cyber atau para hacker, ya suara kami ini jangan ditutup. Saya tuh sangat sedih sekali saat kalian mendapat komplainan dari kami rakyat kecil. Kalian menggunakan cyber kalian untuk meremove video-video kami. Kalian itu membuang video-video kami. Kalian itu menutup channel-channel kami. Kalian itu ingin membungkam suara kami. Jadi tolong jangan dikomplain dong suara kami. Kami ini ingin menyampaikan perasaan dan keluh kesah kami para pekerja migran. Nah, sampean remove, sampean hack, berarti kan nyata toh kita itu sedang ada di negara yang tidak aman. Di negara yang tidak mau dikritik, katanya demokrasi. Giliran dikritik, di-remove videonya. Ini ada buktinya loh kalau video saya di-remove karena melanggar peraturan. Lah yang saya langgar juga apa, Bapak? Kalian lagi-lagi udah apa saya pada ulasan Dinda Tiwa. Oh, ini si Nancy promosi. Jadi masih belum nyampe 1000 ya ternyata ya. Ini aduh, menenggelamkan suara kami, Bapak. Saya rasa dulu Bu Susi saja yang menenggelamkan kapal-kapal nggak jelas ya, tapi sekarang ini sepertinya suara kami mau ditenggelamkan juga, Pak, gara-gara paketan. Mosok Bapak nggak dengar suara kami? Ya saya ngerti sekarang Indonesia lagi sibuk-sibuknya persiapan untuk kampanye, tapi kan negara Indonesia juga membutuhkan suara kami, Bapak. Atau mungkin ada oknum-oknum yang ingin mempersulit kami agar kami jadi nggak kepingin nyoblos, atau seperti itu juga. Saya nggak tahu ya. Ini pikiran nakal saya ya. Kenapa di saat mau politik, kenapa di saat mau pemilu, itu ditopak-tepakno pengiriman barang pekerja migran diangelkan. Itu apakah ada tujuan tertentu? Saya nggak tahu ya. Kenapa ditepak-tepakkan saat mau pemilu? Boleh dong saya sebagai rakyat kecil itu berpikiran norak, Pak. Boleh dong saya sebagai rakyat jelata itu berpikiran bahwa maksudnya piye? Kenapa harus mau pemilu kok barangnya ditahan gitu loh. Barang itu ditahan, apa manfaat dari penahanan barang menunggu peraturan keluar sementara peraturannya belum keluar? Kenapa barang kami ditahan sementara peraturannya belum keluar? Kalau peraturannya bisa ditentukan dalam seminggu 2 minggu, kami bisa nunggu, Pak. Lah ini ketok palu belum ditahan. Saya cuma ngeritikin ketok palu belum kok ditahan. Piye, Pak? Ndak banyak kok keinginan kami. Yang sudah dikirimkan itu di gudangku lepaskan itu loh, Pak. Colkan gitu loh, dicolkan biar kami tuh anakku ya gak bengok-bengok gitu loh, Pak. Jarene arek-arek, Pak. Bahwa saya nggak kirim barang tapi, Pak. Saya cuma menyampaikan karena saya lamben doer. Jadi kiriman oleh-oleh dipersulit, wes bayar biaya cukai, cek disenggol-senggol, cek diodol-odol. Lah ini mereka yang ngomong loh, Pak, bukan saya yang ngomong loh. Saya nggak ngomong loh. Saya bacakan komen kok, saya yang di itu. Buat mbak-mbaknya, saya juga tidak ingin kalian kampanye golput karena suara kalian menentukan masa depan. Saya golput tapi saya memilih hak pilih saya secara pribadi. Jadi saya tidak ingin diketahui siapa saya. Tapi bukan berarti saya tidak memilih pilihan saya. Tapi saya cuma ingin bilang, adakah beberapa oknum yang punya tujuan mempersulit pekerja migran agar pekerja migran ini mau nyoblos? Itu curiga loh saya. Kenapa saya curiganya ke sana ya? Mungkin saya pikirannya norak ya. Ngerasa nggak kalian kenapa ditahannya sekarang? Kenapa ditahannya sekarang? Kalau mungkin dari dulu-dulu ditahan, saya nggak mikir norak ya. Tapi mendekati pemilu ini kok kayaknya angel sembarang-barang gitu loh. Hah? Kenapa harus angel ini, angel itu toh, Pak? Saya cuma ingin nanya nih, boleh nggak direlaksasikan itu secepatnya? Boleh nggak peraturan itu
Ya saya tahu butuh waktu, tapi ya piye loh Pak. Coklat itu selak leder loh Pak. Paham gak sih coklat itu iso leder Mbak? Bener gak sih coklat itu leder loh Bora? Lah arek-arek ini saya juga merasa aneh Pak, di Indonesia itu ada. Mereka tuku sabun Look, tuku Pantene itu bukan untuk dijual Pak, untuk dipakai anaknya, karena mbok kita itu kalau dikirimin duit suruh beli kan angel Pak. Ngengkel dikei sampo-sampo sing gliteng-gliteng nih loh Pak. Makanya kita itu ngengkel kirim paket, walaupun sudah tak saya bilang jangan kirim paket. Jadi expired miss, no, ya semua salah expired, betul. Jangan golput satu orang. Ayo teman-teman semua bersama trending kan. Yo up gitu loh. Nah itu sudah menaik 966. Jadi jangan memboikot pemilu, nggak boleh memboikot pemilu, nggak boleh. Kamu boleh marah sama peraturan, tapi nggak boleh memboikot negara sendiri ya teman-teman ya. Jangan kayak gitu. Saya tidak menyarankan, kita boleh mengkritik. Kita harus memberikan saran, tapi kita jangan pakai cara licik ataupun menjatuhkan. Jangan, saya tidak setuju. Kita boleh sharekan, kita boleh trendingkan, tapi jangan sampai kita membenci. Itu negara kita. Itu negara kita. Bagaimanapun kita lahir di situ. Dan saya secara pribadi, jika Tuhan mengizinkan, saya pun ingin meninggal di negeri saya sendiri. Saya ingin tinggal di negeri saya sendiri. Jadi jangan memboikot pemilu, nggak boleh. Golput yo ojo le iso ojo golput ya. Tapi itu kembali lagi pada jenengan. Tapi saya tidak setuju kalau kalian mengajak memboikot ataupun golput ataupun mengenyek-enyekkan negara sendiri. Itu negaranya awake dhewe. Bagaimanapun juga itu Indonesia. Ini loh saya pakai bendera Indonesia. Ya. Jadi jangan sampai